Sistem makna adalah seperangkat simbol, nilai, dan keyakinan yang memberi arti pada pengalaman manusia, mencakup cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya lambang salib, warna putih sebagai lambang kesucian, upacara adat. Dan agama dan budaya sebagai sistem makna? Tujuannya itu memahami konsep dasar, sistem makna, menjelaskan peran agama dan budaya untuk membantu cara manusia memahami dunia. Membangun kerangka awal untuk analisis budaya sosial. Contoh penerapan thick description atau deskripsi tebal dalam artikel Antropologi Interpretatif Clifford Geertz, studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko. Terlihat dari cara Geertz menafsirkan agama masyarakat Bali dengan cara mendalam. Dalam studinya, Geertz tidak hanya mengamati ritual atau perilaku keagamaan secara fisik, tetapi ia juga menggali makna simbolik dan konteks budaya yang melingkupi agama tradisional Bali yang mengandung politisme dan mitologi lokal, meskipun mereka menyebutnya dengan agama Hindu. Geertz juga menggunakan deskripsi tebal untuk menjelaskan bagaimana agama Bali bukan sekedar praktik ritual, tetapi sistem simbol yang membentuk pandangan hidup dan etos masyarakatnya. Misalnya, ia menafsirkan peran Raja Bali sebagai simbol keilahian sekaligus model perilaku sosial dalam sebuah teater negara yang merefleksikan tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat Bali. Selain itu, dalam studi komparatif antara masyarakat Muslim di Indonesia dan Maroko, Geertz juga menerapkan pendekatan ini dengan menelusuri perbedaan makna dan praktik keagamaan yang muncul dari konteks sosial dan budaya yang berbeda, seperti model Islam klasik, tantangan skriptualis, dan pandangan hidup serta etos yang berbeda. Dengan demikian, penerapan thick description atau deskripsi tebal pada artikel ini adalah penggambaran mendalam yang tidak hanya mencatat apa yang dilakukan masyarakat dalam praktik keagamaan, tetapi juga menginterpretasikan makna simbolik, konteks budaya, dan motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Sebagai mahasiswa antropologi nih teman-teman, saya melihat bahwa teori interpretatif Clifford Geertz dan pendekatan interaksionisme sangat efektif sebagai alat untuk memahami realitas sosial dan keagamaan dalam studi masyarakat Bali dan Maroko. Teori interpretatif dapat membantu kita melihat bahwa tindakan sosial, terutama dalam konteks agama, bukan hanya sekedar perilaku fisik, melainkan syarat dengan makna simbolik yang harus diinterpretasikan secara mendalam. Ini dapat mengajarkan pentingnya deskripsi tebal untuk menangkap kompleksitas budaya. Sementara itu, interaksionisme menegaskan bahwa makna tersebut tidak statis, melainkan hal tersebut dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial sehari-hari. Dengan demikian, agama dan praktik keagamaan dipahami sebagai hasil proses negosiasi makna di antara individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini membantu dan mengajak kita untuk tidak hanya mengamati ritual secara superficial, tetapi juga memahami bagaimana pelaku memberi makna dan bagaimana makna itu mempengaruhi struktur sosial dan identitas budaya mereka. Nah, jadi secara keseluruhan, teori ini memperkaya cara kita mengenai realitas budaya dengan menempatkan makna simbolik dan interaksi sosial sebagai pusat analisis, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan lebih mendalam. Thick description, why does it matter? So the term comes out of anthropology, and you're going to have to forgive me because I've always struggled with how to say this gentleman's last name. It is attributed to Clifford. It's either Geertz or Geertz. It's Geertz. I always mix it up. Somebody always correct. Jadi ada seorang perempuan yang mengunggah video YouTube. Dia menjelaskan apa itu thick description. Jadi dari video yang saya pahami bahwa thick description itu sangat penting jika kita sedang berada di lapangan, penelitian lapangan.
Karena tick description ini sangat membantu kita sebagai peneliti untuk mengobservasi dan mengamati apa aja sih interaksi sosial, bagaimana emosi masyarakat atau seseorang yang sedang kita teliti di lapangan. Itu memberikan kita sebuah ide, pertanyaan, atau bahkan kebaharuan untuk mengetahui sesuatu apa yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Jadi begitu teman-teman. Hai, saya Alvina Fira. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus komparasi Islam yang ada di Indonesia dan juga Maroko. Nah, menurut Clifford Geertz itu dalam Islam Observe membandingkan sebuah ekspresi Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Maroko, ia menemukan bahwa meskipun keduanya menganut agama Islam yang sama, tetapi terdapat perbedaan seperti ekspresinya, praktiknya, dan peran sosial Islam sangatlah berbeda karena pengaruh budaya lokal dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Tiga perbedaan utama menurut Geertz itu serta titik temu modernisasi dalam mengatasi krisis agama di kedua negara tersebut. Terdapat tiga perbedaan utama Islam Indonesia dan juga Maroko. Nah, yang pertama itu model Islam klasik fleksibel vs keras. Nah, model Islam yang berkembang di Indonesia khususnya di Jawa cenderung fleksibel dan akomodatif terhadap budaya lokal. Islam di sini mudah beradaptasi dengan suatu tradisi setempat, seperti sinkretisme dalam ritual keagamaan dan penggunaan simbol-simbol lokal. Nah, terdapat tokoh seperti Sunan Kalijaga yang dikenal mampu untuk memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa sehingga Islam terasa lebih ramah dan inklusif. Sebaliknya, Islam di Maroko itu lebih menampilkan wajah yang keras, skriptural, dan cenderung puritan. Praktik keagamaan lebih menekankan kepatuhan pada hukum-hukum Islam secara literal dan ketat. Dengan sedikit ruang kompromi terhadap tradisi lokal, tokoh seperti Sidi Lusi melambangkan keteguhan pada ajaran Islam yang murni dan kurang toleran terhadap suatu sinkretismenya itu sendiri. Skriptualisme itu terdapat gerakan modern berbasis teks tantangan. Skriptualisme muncul seiring modernisasi dan kontak dengan dunia Islam global. Nah, gerakan keagamaan modern di Indonesia ini juga mulai menekankan pentingnya kembali ke Al-Quran dan hadis secara literal. Seringkali sebagai reaksi terhadap tradisi lokal yang dianggap tidak murni sama sekali, itu namun skriptualisme di Indonesia tetap berhadapan dengan kekuatan tradisi lokal yang kuat. Sedangkan di Maroko itu sendiri, skriptualisme lebih mudah diterima karena sejak awal masyarakatnya sudah terbiasa dengan pendekatan tekstual hukum Islam yang ketat. Gerakan ini juga memiliki pembaruan agama di Maroko lebih cepat berkembang menjadi gerakan yang menuntut pemurnian ajaran dan praktik keagamaan sesuai teks sucinya. Perbedaan yang ketiga itu etos dan pandangan hidup. Agama sebagai arah hidup, etos hidup di masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu lebih menekankan harmoni, toleransi, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Agama menjadi sumber makna dan arah hidup, tetapi dijalankan dengan prinsip modernisasi dan keterbukaan terhadap sebuah perubahan. Sedangkan di Maroko itu sendiri, agama menjadi sumber etos hidup yang lebih tegas, penuh semangat perjuangan dan orientasi pada kepatuhan mutlak. Agama menjadi pedoman hidup utama dalam seluruh aspek kehidupannya, dengan tekanan pada disiplin dan ketaatan yang sangat tinggi. Modernisasi menjadi titik temu penting dalam mengatasi krisis agama di kedua negara ini.
baik di Indonesia maupun di Maroko. Modernisasi membawa tantangan baru berupa perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang memaksa untuk beradaptasi. Di tengah krisis identitas dan otoritas keagamaan ini, munculnya gerakan pembaruan yang mencoba menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan zaman modern. Proses ini juga mendorong kedua masyarakat untuk mencari bentuk Islam yang sangat relevan, baik dengan menegosiasikan fleksibilitas Indonesia maupun memperkuat skriptualisme Maroko, tetapi tetap bertujuan untuk mengatasi kegambangan spiritual di era modernisasi ini. Nah, di sini terdapat sebuah visualnya, yaitu peta Indonesia dan Maroko itu menunjukkan letak geografis yang berjauhan, simbolisasi perbedaan latar budayanya. Terdapat ilustrasi Sunan Kalijaga vs Sidi Lusi. Sunan Kalijaga membawa wayang dan gamelannya sebagai simbol akulturasi, sedangkan Sidi Lusi dengan kitab dan tongkatnya sebagai simbol skriptualisme dan otoritas keagamaannya itu sendiri. Timeline gerakan skriptualis itu pada awal abad ke-20 munculnya gerakan pembaruan di dunia Islam. Dan pada abad 1920 sampai 1940 itu gerakan Muhammadiyah, dan persis di Indonesia gerakan Salafi di Maroko. Sedangkan di 1970 sampai tahun 2000 itu terdapat skriptualisme makin kuat seiring globalisasi dan kebangkitan agama Islam. Halo semua, saya Selvi Jenarti. Saya akan membahas 3 perbedaan utama antara Islam di Indonesia dan Maroko berdasarkan studi Islam Observed oleh Clifford Geertz, sekaligus melihat bagaimana modernisasi menjadi titik temu dalam menghadapi krisis agama di kedua negara. Dalam studi Islam Observed, Clifford Geertz mengemukakan perbedaan signifikan antara Islam yang berkembang di Indonesia dan Maroko. Pertama, model Islam klasik di kedua negara sangat berbeda. Di Indonesia, Islam berkembang secara fleksibel dan akomodatif terhadap budaya lokal. Contohnya adalah Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan seni lokal secara halus dan estetis. Islam di Indonesia menekankan harmoni sosial, keseimbangan batin, serta simbolisme yang memperkaya kehidupan sosial dan politik. Sebaliknya, Islam klasik di Maroko lebih keras dan puritan. Tokoh seperti Sidi Lusi melambangkan tradisi yang menuntut kesucian dan kepatuhan tanpa kompromi. Islam di Maroko memisahkan kehidupan sekuler dan agama secara tegas untuk menjaga kemurnian ajaran, sehingga menimbulkan kekuatan psikologis yang besar namun ruang lingkup sosial yang lebih terbatas. Lalu, pada abad ke-20 muncul gerakan skriptualis di kedua negara yang menekankan kembali pada teks suci Al-Quran dan hadis sebagai respon terhadap kolonialisme dan modernisasi. Gerakan ini menggeser model Islam klasik yang lebih tradisional dan menjadi dasar semangat nasionalisme serta perjuangan kemerdekaan. Indonesia dan Maroko, skriptualisme membawa perubahan besar dengan menjadikan agama lebih normatif dan ideologis, berfokus pada penafsiran literal teks suci. Namun setelah kemerdekaan, gerakan ini bersekutu dengan kekuatan nasionalis. Soekarno di Indonesia dan Muhammad V di Maroko, yang kemudian mengembalikan penghormatan pada tradisi klasik dalam bentuk yang disesuaikan dengan tuntutan modernitas. Lalu, etos dan pandangan hidup yang dibentuk oleh agama juga berbeda antar kedua agama. Islam di Indonesia menanamkan etos hidup yang menekankan integrasi antar agama, budaya, dan kehidupan sehari-hari, sehingga agama memberikan panduan yang membentuk harmoni sosial dan keseimbangan psikologis. Sebaliknya di Maroko, agama memiliki kekuatan psikologis yang lebih besar, tetapi ruang lingkup sosialnya lebih terbatas karena pemisahan ketat antara agama dan dunia sekuler. Pandangan hidup
di Maroko lebih menekankan moralitas pribadi dan kesucian, sementara di Indonesia lebih menonjolkan estetika, simbolisme, dan integrasi sosial. Meskipun berbeda, kedua tradisi sama-sama menggunakan agama sebagai sumber makna dan pedoman tindakan dalam menghadapi tantangan zaman. Modernisasi menjadi titik temu penting dalam mengatasi krisis agama di kedua negara. Perubahan sosial dan sekularisasi memaksa umat Islam di Indonesia dan Maroko untuk menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini, muncul pendekatan modernisasi beragama atau Islam wasyatiyat yang menolak ekstremisme dan mengedepankan toleransi serta inklusivitas. Indonesia dan Maroko aktif mengembangkan Islam moderat sebagai solusi menghadapi tantangan global, misalnya melalui pendidikan dan diplomasi keagamaan. Indonesia mendirikan institusi seperti International Islamic University untuk menyebarkan pemahaman Islam moderat, sementara Maroko dikenal dengan tradisi sufistik dan sikap ramah terhadap tamu yang mencerminkan nilai-nilai modernisasi. Dengan demikian, meskipun Islam di Indonesia dan Maroko memiliki perbedaan signifikan dalam model klasik, skriptualisme, dan etos hidup, modernisasi menjadi jembatan yang menyatukan keduanya dalam menghadapi tantangan agama di era kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Catur Febriani, NIM 1121231076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi saya akan membacakan kesimpulan yang udah teman-teman saya bacakan sebelumnya. Jadi di sini agama dan budaya sebagai sistem makna membahas bagaimana agama dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk cara manusia memahami dunia dan menjalani kehidupannya. Kedua unsur ini berfungsi sebagai sistem makna, yaitu seperangkat simbol, nilai, dan keyakinan yang memberi arti terhadap pengalaman manusia. Sistem makna ini mencakup cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam suatu kelompok masyarakat, serta membentuk kerangka interpretatif yang membantu manusia menafsirkan realitas di sekitarnya. Lanjut, agama dipaparkan sebagai sistem makna yang menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial seperti asal-usul manusia, tujuan hidup, dan nilai moral. Ia menyediakan kerangka simbolik yang kuat melalui kitab suci, tokoh suci, dan ritual yang mengarahkan perilaku dan kepercayaan pemeluknya. Sebagai contoh, dalam Islam, makna hidup dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sementara dalam Hindu, konsep karma dan reinkarnasi menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sementara itu, budaya adalah sistem makna yang mencakup kebiasaan, bahasa, simbol, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya memberikan identitas kolektif dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap waktu, hubungan sosial, dan lingkungan sekitar. Budaya Jawa misalnya, ia menekankan pentingnya nilai rukun dan tata krama, sedangkan budaya Barat lebih menonjolkan individualisme dan kebebasan. Terus di sini ada pemikiran Shelford Geertz, seorang antropolog terkemuka dijadikan acuan dalam dokumen ini untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem makna bekerja dalam kehidupan sosial. Geertz menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai thick description untuk menafsirkan praktik keagamaan dengan menggali makna simbolik yang tersembunyi di balik tindakan ritual dalam studi tentang masyarakat Bali. Misalnya, ia menjelaskan bagaimana agama di sana tidak hanya berupa ritual keagamaan, tapi menjadi bagian dari sistem simbol yang mengatur tatanan sosial dan politik, seperti peran raja yang dianggap sebagai perwujudan keahlian dalam teater negara. Juga ada dalam karya Islam Observed, Geertz membandingkan praktik Islam di Indonesia dan Maroko yang menentukan bahwa meskipun keduanya menganut agama yang sama, ekspresi dan peran sosial Islam sangat berbeda karena dipengaruhi oleh budaya lokal.
Islam di Indonesia, terutama di Jawa, lebih fleksibel dan terbuka terhadap akulturasi, seperti yang dilakukan oleh tokoh Sunan Kalijaga yang memadukan dakwah Islam dengan budaya Jawa. Sebaliknya, Islam di Maroko menunjukkan wajah yang lebih skriptual dan ketat, sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh seperti Sidi Lusi.